Shalom, kita berjumpa kembali saat ini dalam acara Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan bersama saya, Pendeta Daniel Kaigere, Sekretaris Umum Sinode GKI di Tanah Papua. Bersama-sama saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, satu sukacita besar pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah di dalam kasih-Mu yang ajaib, lewat tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, firman Tuhan dari dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 dapat kami resapi, teristimewa para pendengar saat ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat kekuatan bagi kehidupan mereka, kehidupan kami semua di saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon tuntunan. Amin. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Injil Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Saudara-saudari sekalian, bacaan ini tentu tidak asing bagi kita. Dua ayat yang baru saja dibaca di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 dan 16 adalah satu bagian yang menceritakan saat-saat terakhir terangkat Yesus ke sorga. Peristiwa sebelum terangkatnya Yesus ke sorga digambarkan pada bagian ini bahwa Yesus memberi amanat kepada para murid-Nya yang terdapat di dalam dua ayat tadi yang sudah kita dengar bersama-sama. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pada ayat 15 kita mendengar di situ tertulis, barang siapa yang percaya dan dibaptis. Ada dua penekanan penting pada ayat 15, dan pada ayat yang ke-16 diberikan satu penekanan ulang dari dua bagian yang pertama, yaitu percaya dan dibaptis. Dua bagian ini penting dalam praktek pelayanan persekutuan gereja, bahwa kemudian sakramen baptisan menjadi satu bagian yang menandai aktivitas pengakuan orang-orang percaya, bahwa tanda iman warga gereja kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja ditandai dengan sakramen. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dua hal ini menjadi perhatian penting dalam praktek pelayanan gereja. Teristimewa ketika sakramen menjadi bagian sakral di dalam gereja yang memberi tanda bagi orang-orang percaya.
Dalam formulasi baptisan gereja-gereja Presbyterian itu formulasi tanda baptisan ini tidak disebut oleh anak-anak yang dibaptis, tetapi oleh orang tua yang membawa dan menyerahkan anak-anak. Hal ini secara keseluruhan menjadi satu bagian penting yang memperlihatkan bagaimana ketaatan dan kepercayaan dari warga gereja dengan membawa anak-anak mereka ke dalam ibadah untuk dilayankan menerima sakramen baptisan ini, menjadi tanda bagi orang percaya. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kata diselamatkan adalah bagian akhir yang diawali dengan kata percaya. Mengapa percaya? Sebab hal keselamatan bukanlah suatu hal yang dapat dikerjakan oleh manusia. Manusia dalam segala hal, sekalipun dalam ketaatan, kesetiaan dan kasihnya kepada Allah lewat perbuatan, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya dengan percaya kepada Yesus. Karena peristiwa penebusan keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sebagai umat yang ditebus dan diselamatkan, kita diminta untuk mempercayai karya penebusan itu dengan taat, setia, dan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ketaatan, kesetiaan, dan kasih kepada Allah dan kepada sesama adalah bukti yang membawa kita untuk terus bersaksi bagi dunia dan setiap orang yang belum percaya. Ayat 15 memberitahukan kita bahwa ketika kita menjadi percaya kepada Yesus, kita terlibat langsung dalam upaya pemberitaan Injil yang oleh Markus disebut beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Peristiwa yang sama ketika dilukiskan oleh Matius dikatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku. Memahami pemberitaan Injil kepada segala makhluk tidak lain daripada membawa atau membuat orang yang percaya itu mengikuti keteladanan. Keteladanan tidak lain adalah suatu upaya atau tindakan pemuridan. Jadi, upaya pemberitaan Injil tidak serta-merta dilakukan hanya supaya orang mengenal, mengerti, dan mendengar tentang Yesus. Tetapi upaya pemberitaan Injil adalah suatu upaya untuk membuat orang mendengar, mengenal, percaya, dan menjadi murid. Tanpa murid, sesungguhnya kita tidak bisa memenuhi apa yang disampaikan Yesus menurut kesaksian Matius, yaitu menjadikan segala bangsa murid. Atau seperti kesaksian Markus yang sudah kita baca tadi, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk di sini bukan dimaksudkan adalah makhluk hidup di luar manusia, tetapi segala makhluk yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana manusia yang hidup memahami, memelihara seluruh tatanan Allah di dalam dunia ini. Tatanan yang Allah buat untuk memberi kehidupan yang di dalamnya manusia hidup berkarya sampai Tuhan datang kembali. Saudara-saudari pendengar yang kekasih,
memberitakan Injil kepada segala makhluk adalah suatu amanat Allah atau suatu amanat Yesus sebelum ia terangkat ke surga. Amanat ini dimaksudkan pertama-tama bahwa Yesus hendak menyatakan bahwa tugas atau misinya di bumi ini telah selesai. Dan kini misi itu harus dilanjutkan oleh para murid. Dilanjutkan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Proses melanjutkan pemberitaan Injil inilah yang menjadi tanggung jawab gereja dan orang percaya di sepanjang masa. Juga tanggung jawab kita saat ini. Bagaimana Injil itu terus harus diberitakan dalam berbagai situasi kepada berbagai orang, kepada berbagai bangsa, bahkan kepada berbagai makhluk. Kata makhluk ini juga perlu kita sejajarkan untuk mendapatkan pemahaman yang sama seperti di dalam Mazmur 150. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sebenarnya kesejajaran ini menunjukkan bahwa pemberitaan Injil itu tidak memenuhi batasan. Pemberitaan Injil itu adalah sebuah perbuatan yang melampaui tembok-tembok gereja, yang melampaui tembok suku, ras, bangsa, negara, yang melampaui berbagai macam batasan dalam dunia ini. Marilah dalam hidup sebagai orang percaya, sebagai warga gereja, kita menyatakan bagaimana misi Kristus yang kita lanjutkan sebagai orang percaya di dalam misi gereja di dunia ini, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Itu artinya kita tidak hanya memberitahukan tentang apa yang telah dikerjakan Yesus, tetapi kita harus menyatakannya lewat perbuatan nyata kepada setiap orang. Perbuatan-perbuatan nyata inilah yang membuat gereja dan pemberitaannya berbeda dari berbagai macam pemberitaan lain. Saudara-saudari pendengar yang kekasih, apa akibatnya jika sebagai gereja kita tidak bisa menyatakan atau mewujud nyatakan misi ini? Pada ayat yang ke-16 dikatakan, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berita yang tidak sampai dan membuat orang tidak percaya, itu juga dapat diakibatkan oleh orang yang sudah mendengar dan tidak memberitahukan. Jadi, akibat hukuman sebagaimana dimaksudkan Markus, ini adalah sebuah akibat dialektika bagi pendengar dan pemberita. Jadi kita tidak hanya menerima berita keselamatan itu lalu tidak menyatakannya. Kita dipanggil untuk menyatakan berita keselamatan itu sampai Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kami percaya bahwa apapun kami saat ini, dimanapun kami ada, dan apapun yang kami kerjakan, semuanya tidak bisa terjadi tanpa kehendak dan perkenan Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur di saat ini. Kiranya bagi setiap pendengar siaran ini, oleh kuat kuasa Roh Kudus, siaran ini boleh menjadi berkat. Biarlah kasih Tuhan yang ajaib akan terus menjadi motivasi, menjadi kekuatan bagi setiap orang, bagi setiap umat, bagi setiap warga gereja, bagi setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam nama Yesus, untuk terus melakukan
pemberitaan Injil. Pemberitaan yang tidak hanya dilakukan lewat tutur kata, tetapi juga lewat perbuatan-perbuatan nyata dalam hidup sehari-hari. Berkati setiap orang yang pada saat ini berada dalam pergumulan-pergumulan mereka, terutama situasi pandemi COVID yang sementara melanda. Biarlah atas kasih Tuhan kami semua dilingkupi, dikuatkan. Kami boleh memiliki ketahanan tubuh, memiliki imun tubuh yang mampu menghalau akan pandemi COVID ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya di dalam firman-Mu dan oleh persekutuan dengan Tuhan, segala jeripaya kami tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Jika saudara merasa terberkati lewat acara ini, saksikan terus Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Terima kasih.